Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe kajian Ahad Pagi sepanjang. Selanjutnya mari kita simak bersama kajian Tazkiyatun Nufus bersama Ustadz Dimyati LC. Tetapi kita tak luput dari kesalahan dan kebiasaan yang terkadang kita lakukan bertentangan dengan syariat. Maka beliau selalu berdoa sampai suatu hari dalam majelis itu ternyata di antara yang hadir ada orang yang memang biasa melakukan perbuatan keji yang disebut dalam bahasa Arab nabbash. Nabbash itu adalah orang yang suka ngebongkar kuburan. Kalau ada orang mati baru dibongkar, apa yang bisa diambil diambil. Itu ya. Hadir dalam majelis Hatim Al-Asam. Al-Asam itu namanya Al-Asam itu artinya tuli. Sumun, bukmun ya kan, tuli. Kenapa beliau digelari Al-Asam? Ini karena suatu hari beliau ini kan Masya Allah keilmuannya luar biasa. Datanglah seorang wanita konsultasi. Sedang konsultasi, tidak sengaja. Mungkin di rumahnya dia entah makan apa. Ketika berhadapan dalam artian dalam majelis, beliau mengutarakan pertanyaan, tiba-tiba kelepasan Pak. Buang angin, kentut, dan kentutnya bersuara, ya kan? Kebayang nggak wanita ngadep ustadz, ya kan? Ustadz senior terkenal lagi konsultasi, kentut Pak. Malunya itu gimana ya? Tapi Masya Allah Hatim Al-Asam ini itulah kekurangan kita Bapak Ibu. Kenapa hati kita ini lambat untuk berubah? Karena kita jarang baca kisah-kisah ulama dahulu, para tabi'in, salafus soleh. Coba kita baca manaqib mereka, sejarah ibadah mereka, sejarah pergaulan mereka. Kita akan sadar ya Allah ternyata banyak contoh, cuman kita jarang mengerti karena keterbatasan waktu mungkin, keterbatasan taklim mungkin, sehingga jarang tersampaikan. Nah Hatim tidak ingin wanita ini kemudian malu, tidak ingin malu. Maka Hatim pura-puranya nggak dengar. Gimana caranya? Jadi dia ngomong keras-keras sama wanita itu, teriak-teriak, pulang lagi aku nggak dengar katanya kan. Kalau ngomong ngejawab itu dia keras kenceng, sampai wanita itu bilang alhamdulillah berarti tadi nggak dengar. Nggak dengar. Biar nggak malu, biar dia takut nanti Hatim ini ketika di hadapan Allah membuka aibnya dia, dan itu dosa. Hatim nggak lakukan itu. Tahu Bu bertahan sampai berapa lama Hatim itu kalau berbicara sama perempuan ini ngomongnya keras-keras kalau dia konsultasi? 15 tahun. Setelah wanita itu mati baru beliau hilangkan kepura-puraan itu. Ya, luar biasa. Nah, mohon maaf, kita pagi-pagi sudah bahas masalah kentut ini. Kentut itu nikmat Bu, tapi harus tahu tempat dan kondisinya. Jadi saya ingat Nabi itu Bapak Ibu dalam majelis, salah satu majelis. Ketika bermajelis ternyata ada di antara salah satu sahabat yang buang angin. Kentut Pak, depet kanjeng Nabi. Kurang ajar enggak itu? Nabi, kalau kita masih dimaklumin Nabi, ya kan? Tapi kentutnya enggak bersuara, cuman ada bau saja, orangnya enggak ada, ya kan gitu. Aduh. Taklimnya, kajiannya habis maghrib sampai isya. Kan namanya sahabat, ya kita kalau begini kan, aduh siapa nih yang kurang ajar nih. Nggak ada yang tahu tuh. Sampai selesai kajian,
selesai kajian, Nabi bilang begini, bahwa orang yang masih punya wudu, kalau dia berwudu lagi, maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Saya belum batal wudunya. Jadi Nabi bilang begitu. Kenapa? Kalau nggak bilang takut dikirain sahabat Nabi yang kentut. Kata Nabi, saya belum batal tapi saya mau berwudu. Sahabat kan ngikutin perlakuan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi. Maka semua sahabat berdiri, semua berwudu, akhirnya yang kentut tidak ketahuan. Nabi, contohnya Masya Allah. Ya kan? Sebenarnya Nabi nggak perlu bilang begitu. Udah wudu, ya kan? Meski kan mau sholat meski wudu dulu. Tapi kan Nabi ingin menutupi aib supaya temannya nggak malu. Kalau malu besok nggak mau datang lagi kajian. Momen yang lebih kurang ajar lagi. Mohon maaf, bukan kita menganggap sahabat kurang ajar, namanya juga lost control, ya kan, nggak ke kontrol lagi. Ketika makan, Pak, dijamu makan bersama. Yang dimakan onta, daging onta. Lagi makan, Bu, Nabi makan bareng sahabat, ada yang kentut. Hilang nafsu makan kalau kita kan. Iya. Udah. Tapi Nabi pura-pura enggak, ini aja makan. Selesai makan kata Nabi, barang siapa yang makan daging onta, maka hendaknya ia berwudu. Makanya kan di antara ulama berbeda pendapat, orang yang makan daging onta itu wudu lagi atau tidak. Karena kejadian ini, karena habis makan daging onta itu badan panas, ya kan, hangat jadinya kan. Maka kata Nabi, barang siapa yang habis makan daging onta hendaknya dia berwudu. Sahabat semua berwudu, akhirnya enggak ketahuan lagi. Ya, itu contoh suri tauladan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada Hatim al-Asam. Dalam majelis ini beliau berdoa, doa kepada Allah agar supaya yang hadir ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah, agar taubatnya dikabulkan oleh Allah. Selesai kajian, pulang semua. Ternyata di antara jamaah kajian ini ada yang tadi profesinya, sukanya, hobinya ngebongkar kuburan. Itu dosa besar itu. Habis kajian, ada orang mati, malamnya balik lagi dia ngebongkar kubur. Dalam mimpinya dia didatangi. Kau enggak malu sama Hatim? Sudah didoakan dalam majelisnya agar engkau diampuni Allah, taubatmu diterima, kau masih berbuat begini. Besoknya dia langsung datangi Hatim, dia ngaku jujur, ya Allah, Ustadz, Syekh, saya mohon maaf betul. Ternyata pengakuannya, akhirnya setelah itu dia taubat dan menjadi orang yang luar biasa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap setiap ada momen kajian, majelis seperti ini, berdoalah. Siapa tahu inilah awal hijrah kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Syukur. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin yang tiada duanya. Pemimpin yang tidak hanya berucap dan berjanji, tetapi pemimpin yang memberikan sebuah bukti. Beliau tidak akan nyuruh kecuali beliau yang melakukan. Kita hari ini sedang dan di masa bingung, harus memilih pemimpin. Jadi di bulan-bulan ini sampai nanti pemilu, jalan-jalan kita ini, kampung-kampung kita ini, daerah kita ini semakin indah. Warnanya semakin berwarna, mulai dari merah, kuning, hijau, biru, putih, di sepanjang jalan ada semua. Ya. Dan hadis Nabi diamalkan. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah.
Semua yang ada di jalan senyum. Senyum semua. Ya kan? Ada yang mengepalkan tangan, ada yang menunjuk begini, macam-macam. Ya, macam-macam. Tapi ingat Bapak Ibu, kita 5 tahun ke depan, ya artinya sangat mungkin kita sebelum selesai 5 tahun sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Jangan sampai kita salah pilih, karena yang akan merasakan perubahan itu adalah anak cucu kita. Makanya demokrasi itu bebas memilih, tapi harus pakai ilmu. Cari pemimpin yang berilmu, yang bisa memberikan gagasan, yang bisa memberikan usulan, yang bisa memberikan harapan. Ya. Jadi jenengan terserah, bebas, mau milih nomor 1 silakan. Mau milih apa? Mau milih calon presidennya namanya Anies, silakan. Ya, mau milih calon presiden yang wakilnya Cak Imin, silakan, bebas milih yang siapa saja boleh. Ya, tapi pemimpin harus satu. Kalau 2 rusak, apalagi 3. Ya, mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang baik, yang amanah. Amin. Pokoknya amin Bu ya. Insyaallah. Baik, ya kita kembali. Rasulullah telah memberikan contoh itu. Tema kita cukup sebenarnya panjang dan lebar, ibadah dan tazkiyah. Kalau berbicara tentang ibadah dan tazkiyah memang terikat semuanya, ya kan? Karena tazkiyah itu mensucikan hati, membersihkan hati. Hati kita bersih, ibadah kita insya Allah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti mungkin akan kami campur sedikit antara tazkiyah dengan ibadah. Karena ibadah yang terbaik, ibadah yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Maka nanti kalau ada waktu kita akan singgung sedikit tentang sholat. Ustadz, dari tahun ke tahun sholat terus, iya. Karena sholat kita tidak kunjung berubah, tidak kunjung mantep gitu ya. Nah, untuk mengawali pada pertemuan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami ingin menyampaikan nasihat dari tadi Hatim Al-Asam. Yang pertama adalah ketika beliau didatangi oleh seseorang yang minta nasihat karena mau safar, mau melakukan perjalanan jauh. Kan begitu kebiasaan orang lama Bu. Jadi kalau mau jalan-jalan, mau kemana, datang dulu ke Pak Kiai, Pak Ustadz, minta tolong doa sama minta nasihat gitu. Tapi kita hari ini kadang-kadang terbalik. Pak Ustadznya diajak, tapi dalam perjalanan nyetelnya dangdut. Jadi Pak Ustadznya itu enggak nikmati perjalanan. Ya kan gitu kita hari ini, ya kan? Dalam hati kita Ustadz juga manusia, paling juga nikmati. Enggak gitu caranya, ya. Orang dahulu itu begitu, mau jualan minta nasihat Ustadz, ya. Sampai ada seorang wanita, Pak, yang indigo. Alhamdulillah enggak disebutkan daerahnya mana. Setiap kali dia masuk rumah makan, ngelewati rumah makan, katanya saya tuh selalu ngelihat, ada di situ, ya kan? Dan beliau pengen diruqyah sama Ustadz Nizar, karena nggak kuat juga orang indigo tuh, yang bisa ngelihat itu nggak kuat Pak Bu. Setiap hari ngeliatin yang begituan itu nggak enak, ya, nggak enak. Nah ini juga karena keyakinan yang kurang, akhirnya mendatangi dukun, datang wah, ya, naudzubillah. Apalagi yang di Kemukus ya. Iya. Itu katanya puncak kesempurnaan kekayaan itu kalau sudah melakukan ritual sebanyak 7 bulan, sebanyak 7 kali. Kalau belum genap 7 kali, betul nanti dia kaya, tapi nanti bangkrut lagi.
Dan setiap kali ritual harus melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangannya. Kan jelas itu ulah syaitan. Nah, tazkiyah tidak begitu. Tazkiyah itu bagaimana hati kita ini menjadi damai, aman, miskin pun tidak ada masalah. Selalu dalam menghadapi hidup ini, selalu diambil dari sisi positifnya. Ibu-ibu yang baru lahiran atau anaknya masih kecil, masih nyusu, kadang-kadang baru mau tidur, nangis. Kalau yang sudah bisa ngomong teriak, Bu, Mimi, Bu, kamar mandi. Kan kadang ada rasa kesel ya. Bukan kadang, sering ya. Kenapa? Karena yang peduli itu cuman istri. Bapaknya tidur aja, bapaknya, Dek, adik tuh Tapi Bu, kalau hatinya bersih itu, ilmunya sudah cukup, maka menghadapi masalah-masalah seperti itu sederhana. Dia akan terus bersyukur. Syukurnya bagaimana? Alhamdulillah, anakku bisa ngomong. Coba kalau nggak bisa ngomong, nya di mana, pipisnya di mana? Kan ngomong, Bu, kamar mandi, pipis. Kan kita harusnya alhamdulillah. Kita kadang-kadang merasa terganggu, ya Allah, baru rebahan sudah minta ini. Beda, Pak. Makanya kita ingin hati kita bersih. Nah, orang ini minta nasihat kepada Hatim Al-Asam. Kata beliau, jika engkau mengharapkan pertolongan, bantuan dalam perjalananmu, maka kata beliau, in aradtan nasiran fahasbukallah, maka cukuplah Allah yang menjadi penolongmu. Dalam kalimat seperti ini ya. Bagaimana menjadikan Allah penolong itu? Kita ini kan apa-apa selalu berharap kepada manusia. Makanya beda kualitas anak kita hari ini dan anak-anak dahulu itu beda jauh. Dulu anak-anak tabi'in, para sahabat salafus soleh, itu mereka usia 6-7 tahun sudah ngimamin, jadi imam. Anak kita 6-7 tahun diajak ke masjid, Allahu Akbar, lari, main, bercanda. Aisyah usia 9 tahun nikah. Anak kita 9 tahun main masih, ya kan? Kualitasnya beda. Karena hati yang bukan fisik, bukan materi. Kalau kita hari ini kan banyak kepada materi, banyak hidup gaya kita karena orang lain. Kalau salafus soleh tidak begitu. Maka kata Hatim, cukuplah Allah menjadi penolongmu. Yang kedua kata beliau, kalau engkau menginginkan teman dalam perjalananmu, teman itu artinya kalau kita lapar dia ngasih makan, kalau kita salah dia yang negur, kan gitu. Maka kata Hatim, fa in kunta turidu musahiban aradta musahiban, kalau engkau mencari teman, maka cukuplah jadikan teman bagimu malaikat yang mencatat kiri dan kananmu. Juga sulit karena kita jarang berpikir tentang malaikat yang selalu mendampingi kita di kiri dan kanan kita. Kata beliau, cukuplah malaikat Raqibun Atid. Ingat itu? Iya, ingat. Yang kedua. Yang ketiga, nasihat beliau. Kalau kau ingin mengambil pelajaran dalam perjalananmu, maka cukuplah dunia ini kau jadikan pelajaran. Karena semua isi dunia ini adalah fitnah, tidak ada yang abadi. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang kematian, gimana bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Artinya apa? Kematian ini tidak akan ditakuti. Kematian ini tidak akan menjadi hal yang pengingat bagi kita. Kematian ini tidak akan menjadi buah pikiran kalau semuanya dibalas di dunia. Orang zolim kepada kita dibalas di dunia. Semua terjadi di dunia. Apa makna dari kematian? Apa makna dari kuburan?
Ini mengingatkan kita bahwa dunia ini semuanya serahkan urusannya kepada Allah. Gitu. Kata beliau begini, ya, jadikan dunia ini sebagai tempat pembelajaran kita agar kita mempersiapkan akhirat. Kemudian jika engkau mengharapkan orang yang bisa menghiburmu dalam perjalanan, semua ini belum kita lakukan, Pak. Tapi perlu kita coba sekali-kali. Dikondisikan perjalanan itu, ayo kita terapkan ini. Nah, coba, walaupun mungkin dalam 1 jam perjalanan mungkin. Kalau engkau ingin ada teman yang bisa menghiburmu, maka jadikanlah teman yang bisa menghiburmu itu adalah Al-Quran. Kita kan kalau jalan-jalan gak bawa Quran, ya kan? Bawa Quran kalau ke masjid, kalau mau kajian, kalau mau sekolah. Kalau jalan-jalan, headset, handphone, ya kan gitu kan? Nah, iya. Kata beliau begini nasihatnya. Kemudian kita singkat karena nanti kita akan membahas beberapa hal penting juga. Yang berikutnya, kalau engkau menginginkan amalan, perbuatan, sikap yang terbaik dalam perjalananmu, baik engkau dalam perjalanan jauh atau dalam perjalanan dunia ke akhirat, cukuplah kau jadikan profesi pekerjaanmu itu adalah ibadah. Ibadah itu dijadikan profesi, bukan sambilan, bukan sambil nunggu waktu kosong, bukan enggak. Kata beliau, jadikan ibadah itu amal utama, profesi utama. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau engkau menginginkan nasihat yang terbaik, agar nasihat itu berbekas pada dirimu, agar nasihat itu tak bisa engkau lupakan, maka cukuplah kematian teman-teman yang ada di sekitarmu kau jadikan nasihat yang terbaik. Ya. Artinya ketika teman kita meninggal, satu sisi kita sedih, satu sisi kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih ada waktu untuk bertaubat, ada waktu untuk memperbaiki diri. Lalu kata beliau, wa in lam yakum wa in lam yakfika fahasbuka jahannam. Kalau itu semua tidak cukup, tidak kau lakukan, maka tempatmu tidak ada tempat yang lain kecuali neraka jahanam. Jadi yang menasehat ini bukan cuma nasihat, karena beliau sudah melakukan itu semua. Ya, beliau sudah melakukan itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami berbicara tentang masalah zikir dan wirid. Zikir dan wirid. Saya itu 1 minggu yang lalu saya terus berpikir tentang zikir dan wirid. Karena dari pagi sampai kita tidur lagi itu Nabi sudah meninggalkan zikir dan wiridnya. Maka ada zikir atau wirid pagi, wirid sore, petang ada. Memang sudah ditinggalkan semua oleh Nabi sebagai contoh. Tapi yang menjadi pikiran saya adalah zikir yang kita hari ini menjadi perdebatan sengit, yang menjadikan kita saling bermusuhan, yaitu zikir berjamaah setelah sholat wajib di masjid. Kan begitu. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak muda hari ini, anak-anak kecil yang masih SD, SMP, itu mereka jarang ke masjid. Mereka sering lihat TV, mereka sering buka handphone, sehingga enggak tahu sama sekali zikir habis sholat itu seperti apa, doa itu bagaimana. Kan begitu. Jadi kalau ada lagu tuh, ada lagu diputar langsung kepalanya dan langsung mulutnya ngikut, hafal. Kenapa? Karena sering didengar, baik di TV, di handphone, di mobil, didengar terus, Pak. Didengar terus. Tapi kalau wiridan, zikir, enggak bisa, karena mereka enggak pernah dengar itu. Saya ngebayangkan kalau seandainya di daerah kita ada 10 masjid, masing-masing masjid speaker luarnya nyala. Setiap masjid habis sholat melantunkan zikir berjamaah. Anak-anak di rumah dengar, pemuda di jalan dengar. Sebulan begitu, Pak, mereka hafal, mereka ngerti. Makanya saya pas di Solo ada yang ngamen dekat samping mobil. Ngamennya kalau di tempat lain pakai lagu, deketin saya pakai sholawat. Iya, pakai tato, pakai anting begitu kan. Oh, iya.
Gitu kan, kita dimintain terus rezekinya nanti banyak. Solawat katanya kan. Dia bisa solawat karena solawat sering didengarkan, sering dilantunkan. Nah hari ini bagaimana caranya pemuda hadir, datang. Atau jangankan anak muda, mungkin diantara kita nggak pada hafal. Kita mungkin hafal cuma 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selain itu sebelum dan sesudahnya Astagfirullah. Habis subuh, habis maghrib kan ada tambahannya. Tambahannya apa? Allahumma ajirna minan nar. Kan kita urutannya nggak ngerti karena nggak pernah didengarkan. Maka cobalah Pak, sebulan sampaikan. Kalau ada yang protes, ini bid'ah, ini nggak boleh. Tenang, ini cuman pembelajaran 1 bulan. Setelah 1 bulan sudah stop. Kenapa? Untuk memberikan mengajarkan agar semua dari kecil sampai tua tuh hafal. Doa, mohon maaf Pak, saya tuh khawatir kita ini nggak pernah berdoa karena nggak tahu mau doa pakai bahasa Indonesia rasanya sulit dan panjang, doa pakai bahasa Arab kita nggak pada hafal. Coba doa pakai bahasa Arab kita hafal semua, enak, nyaman. Makanya imam mimpin doa, ya kan? Doa-doa penting, selamat dari neraka, masuk surga, hidup nyaman, rezeki aman. Ada singkat dan padat dalam bahasa Arab, sehingga paling tidak jamaah itu setelah sholat wajib ada doanya. Ada lagi yang meributkan, habis sholat wajib tidak boleh doa. Kalau mau doa habis sholat ada lagi yang meributkan itu, ya Allah. Jadi umat ini bingung dengan larangan seperti ini, ya kan? Padahal doa yang terbaik itu setelah sholat, kan gitu. Nah ya, tentang wirid nanti jenengan mungkin sudah terbiasa. Sekarang kita ingin agar kondisi kita ini selalu dalam keadaan berwirid, selalu dalam keadaan berzikir. Tapi kan kondisi kita beda-beda. Ada yang kerja, ada yang jadi guru, ada yang di sawah. Gimana caranya? Ternyata Allah itu ketika mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah, Allah permudah. Cara beribadah kita itu Allah permudah, enggak dengan satu cara. Silakan dilakukan dengan beragam cara, tapi awas jangan sampai melampaui batas, jangan sampai melewati apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Maka di sini bayanu ikhtilafil awradi bi ikhtilafil ahwal, menjelaskan tentang perbedaan wirid itu sesuai dengan kondisi kita, sesuai profesi kita. Orang yang kerja wiridnya gimana? Orang yang da'i, ustadz itu wiridnya gimana? Santri wiridnya gimana? Semua ada tata caranya. Nah ini dijelaskan dalam kitab ini. I'lam anna salika li tariqil akhirati la yakhlu min sittati ahwal. Ketahuilah bahwa orang yang ingin meniti jalan menuju Allah itu ada sittah, ada 6 kondisi. Nah lihat kita dapatnya di kondisi kita, kondisi yang mana? Imma an yakuna abidan, 1 ya, kondisi kita itu menjadi hamba yang memang ahli ibadah. Pokoknya ibadah terus, nggak mau kerja. Ibadah terus, ya kan, kerja seperlunya. Udah cukup makan hari ini, ibadah lagi ada. Ya, nanti ada caranya, wiridnya, zikirnya orang yang ahli ibadah begitu gimana. Tapi ingat bahwa ibadah yang muta'addi, ibadah, amalan yang bisa kita lakukan dan manfaatnya untuk orang banyak itu lebih afdol daripada manfaat untuk diri sendiri. Kalau orang ahli ibadah kan sendiri, zikir dia untuk manfaat sendiri, doa dia untuk manfaat sendiri. Tapi kalau amalan yang kita lakukan manfaatnya banyak buat orang lain, itu lebih baik. Au aliman, atau kondisi kita menjadi seorang guru, seorang yang berilmu. Nanti gimana wiridnya? Au muta'alliman, atau seorang santri, seorang murid, orang yang belajar. Wiridnya bagaimana?
Au muhtarifan, awalian, atau ada seorang yang sudah menjadi wali, pemimpin. Cara wiridnya gimana? Gitu. Ya. Au muhtarifan. Nah, ini Islam tidak meninggalkan celah sedikit pun bagi kita, kecuali semua masing-masing kita dikasih kesempatan. Orang yang berprofesi, yang punya kerjaan, itu gimana cara wiridnya? Au mustaghliqan bimahabbatillahi azza wa jalla masghulan bihi an ghairihi, atau orang yang memang cinta kepada Allah, dia tenggelam dalam cinta kepada Allah sehingga melihat segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Ngelihat istrinya cantik, alhamdulillah ya Allah. Ngelihat istrinya kurang cantik, astagfirullah ya Allah. Semua kembali kepada Allah. Enak. Bu, jenengan Bu, nanti di akhirat kalau mau diproses Bu, ditimbang amal sholat jenengan, ditimbang amal puasa jenengan, ditimbang amal zakat jenengan. Ya, mau ditimbang sama Allah. Sebelum ditimbang Bu, nanti suami ini didatangkan dulu, didatangkan. Terus apa yang terjadi? Allah akan nanya kepada suami, suami, gimana istrimu selama aku takdirkan dia hidup bersamamu? Ditanya, nanti kita ditanya Pak, ya gimana? Kalau kata suami jenengan Bu, Masya Allah, istri itu nggak ada duanya ya Allah, ya orangnya baik, ikhlas, kalau ngomel-ngomelnya untuk kebaikan, pokoknya Masya Allah, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, nggak ada perbuatan yang dilakukan oleh istriku itu kecuali untuk kebaikan dan menyenangkan hatiku. Kalau itu Bu jawaban suami jenengan Bu, maka nama jenengan akan tertulis di dalam setiap pintu-pintu surga. Artinya apa? Jenengan bebas milih masuk surga dari pintu yang mana. Makanya puncak kesolehahan seorang wanita itu bukan pada banyaknya sholat, rajinnya puasa, sedekah, tapi bagaimana dia mampu memuliakan suami. Bagaimana senyuman selalu menghiasi bibirnya. Itu nanti. Jadi kesuksesan itu bukan ketika wanita mampu membuat usaha menghasilkan miliaran, bukan itu. Sebaliknya Pak, kita juga sama Pak. Ketika Nabi berbicara tentang laki-laki, tentang suami terbaik itu adalah terbaik bagi istrinya. Maka alhamdulillah kita pulang dari sini harus sujud syukur Pak, Bu. Kenapa? Karena suami kita hari ini, istri kita hari ini 50.000 tahun sudah ditakdirkan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Artinya Allah memasangkan kita dengan istri dan suami kita hari ini bukan hal yang main-main. Sudah ditakdirkan sama Allah. Jalani. Bismillah. Bismillah. Kan begitu. Nah, jadi ada orang yang jatuh dalam cintanya Allah. Ya, jadi apapun itu dikembalikan. Nah, ini tingkatannya luar biasa. Ya. Orang begini Bu, biasanya dia miskin, tapi kalau dikasih selalu nolak. Jangan lihat, kalau ada orang miskin, ibadahnya bagus, dikasih selalu nolak. Ini orang yang jatuh dalam cinta kepada Allah. Kenapa dia nolak? Karena sekali dia ngangkat tangan, Allah kasih. Allah kasih Pak. Ya, makanya dia selalu nolak. Kenapa? Dia punya cara sendiri. Nah, kita untuk sampai pada tahapan ini susah. Kenapa? Karena kita belum mengkondisikan keluarga kita. Kita belum seutuhnya cinta kepada suami kita, kepada istri kita. Buktinya apa? Waktu sholat gak dibangunin, ya kan? Waktu sholat gak diingatkan, waktu keluar gak diingatkan, pakai kerudung. Kan gak gitu kita, ya? Waktu mau kerja suami gak diingatkan, Mas, kalau cari duit hati-hati, yang halal. Itu kan gak kepikir sama kita. Yang penting duit datang, alhamdulillah. Nah, makanya kita selalu berharap ada yang ngasih. Ya kan pernah ngeliat di
YouTube kan, yang penerima BLT ya, bantuan langsung tunai. Ternyata kiri kanannya emas semua, cincin juga. Udah lihat videonya Bu? Ibu-ibu pakai kerudung, dapat bantuan, dia lupa tuh, mungkin habis walimahan kali ya. Gelang kiri kanan, emas, cincin, datang, ngantri, nunggu, nggak malu, ya, nggak malu ya Allah. Ya. Baik, kita lanjut. Nah sekarang, al-awwalu al-abidu, al-awwal al-abidu. Seorang yang ahli ibadah itu wiridnya gimana? Nanti kita lihat kita ini berada di posisi yang mana. Wahwal munqati anil asghali kulliha ila ta'abbud. Orang yang memang memutuskan hubungannya dengan dunia. Jadi dia fokus hanya untuk ibadah. Fahaza yasta'milu ma dzakarna minal awrad. Nah, kalau orang seperti ini zikirnya sebagaimana zikir yang sudah diajarkan Nabi. Zikirnya sudah diikutin saja, bangun tidur doa alhamdulillah, mau makan ada doanya, semua zikir dilakukan pagi sore, habis sholat ada zikirnya, semua dilakukan. Ini ahli ibadah. Kalau kita apa enggak dilakukan, cuman beda nanti, ya beda. Waqad takhtalifu wadhaifu. Faqad kanat ahwalul muta'abbidina minas salafi mukhtalifa. Tapi ahli ibadah itu juga berbeda-beda. Faminhum man kana yaghlibu ala halihi at-tilawah hatta yakhtatima kulla yaumin khatmah. Hatta yakhtima kulla yaumin khatmah au khatmataini au salasa. Wa kana fihim man yaktsuru atau yuksiru tasbih, wa minhum man yuksiru shalah, wa minhum man yuksiru at-tawafa bil baiti. Ahli ibadah beda-beda. Ada orang yang ahli ibadah tapi di bidang Al-Quran, sehingga sehari dia bisa mengkhatamkan 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Udah gak kerja lagi. Jadi ibadah dia merasakan nikmat lezatnya itu kalau baca Quran. Udah. Ada lagi yang memperbanyak tasbih. Ahli ibadah dia iya, tapi paling banyak tasbihnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ada juga yang memperbanyak sholat terus. Kita kadang-kadang nemuin orang masuk masjid sholat, keluar masjid lagi wudhu, masuk sholat lagi. Ada yang hobinya tawaf kalau di Mekah sana. Nah, artinya ibadah kita, ketika kita sudah mendapati kenikmatan pada ibadah tertentu, jangan ditinggalkan. Sampai ketika kita ruku, dalam ruku kita ngerasa nyaman, damai, ya Allah, maka ulama mengatakan jangan berdiri i'tidal, enggak usah sujud, terus saja ruku. Sampai kapan? Sampai kita merasa cukup baru. Kalau kita dapati ketenangan kita ketika kita sujud, jangan bangun dari sujud. Terus lakukan. Maknanya apa? Dalam keseharian juga sama. Ketika kita sudah nyaman dengan puasa sunnah, jangan ditinggalkan. Ketika kita nyaman untuk membantu orang, jangan ditinggalkan. Karena kita pernah membahas, kita harus tahu potensi amal kita. Kalau sudah tahu, itulah bahwa bekal yang akan menjadi dan mengantarkan kita kepada surga. Gitu, ya. Tapi juga harus punya alternatif. Kenapa? Jiwa kita ini kan kadang-kadang mengalami masa futur, masa bosan, masa pokoknya. Nah, kalau sudah begitu pindah ke ibadah yang lain. Kalau tadi tasbih mungkin la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah mungkin Allahu akbar. Ada alternatif. Ya kan? Quran ganti dari Quran ke hadis, dari Quran ke tafsir, dari Quran tetap dalam hal ibadah, tapi futurnya semangatnya itu nurun, bukan ke maksiat. Kalau orang futur nikmat dari ibadah pindah ke maksiat, nah itu kecelakaan. Tapi kalau futurnya dari ibadah satu ke ibadah yang lebih rendah, itu masih bagus. Biasa puasa Daud, aduh lagi males banget, pindah ke puasa Senin Kamis. Dia futur, dia lemah, lagi males, tapi pindahnya ke ibadah juga. Itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Fa in qila famal aula an yusrifa ilahi aktsarul awqati min hadhil awrad. Kalau ditanya,
dari sekian itu mana yang lebih utama? Memperbanyak sholat, memperbanyak tasbih, memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran atau gimana? Maka jawabannya lihat kondisi kita. Lihat kondisi kita. Gitu. Fa'lam anna qira'atal Qur'ani fi sholati qa'iman ma'at tadabburi yajma'ul jami'. Ketahuilah semua tadi aktivitas ibadah-ibadah yang dilakukan, baca Quran, zikir, kemudian apa? Itu kata ulama, itu akan tercakup dalam satu amalan. Terdapat dalam satu amalan. Apa itu? Salat dengan membaca Al-Quran dan menghadirkan tadaburnya. Itu mencakup semua. Dan paling afdol. Makanya sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh baca Quran atau bawa Al-Quran. Sholat. Atau Quran besar taruh di depan. Baca. Nah, kalau sholat wajib tidak dianjurkan. Baca yang hafal walaupun pendek. Tapi kalau sholat sunnah, silakan. Gitu. Makanya kita sangat menyayangkan ya, murojaahnya orang-orang yang sudah hafal Quran itu jarang dilakukan di dalam sholat. Gitu ya, Ustaz ya. Di pondok-pondok tahfiz ya, kalau murojaahnya jarang dilakukan dalam sholat ya. Kalau murojaahnya sambil duduk, ya kan sambil jalan. Tapi jarang yang murojaah nih sudah hafal Quran, murojaah nih nyiapkan Quran, baca panjang, jarang. Pertanyaan kita, ada apa dengan sholat itu? Kenapa kok berat? Kan sama aja, dia duduk murojaah dengan dia sholat murojaah. Murojaah itu mengulangi hafalan, kan sama. Tapi kok ya benar ya Ustaz ya, kalau dalam sholat kok agak berat ya, tapi kalau agak nyantai itu iya. Nah boleh ya, boleh. Jadi memang kalau kita sholat Pak, jadi kita sholat itu langsung masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya ada seorang yang hafal Quran 30 juz, ketika sholat sudah dites Pak, sudah dites, ujiannya lulus, lancar hafalannya 30 juz. Tapi begitu ngimami Allahu Akbar, yang diingat cuman at-takasur, yang lain hilang. Iya, selesai sholat balik lagi. Kenapa? Ketika kita sholat, kita itu berada di alam bawah sadar kita. Dalam artian, kalau kita nggak fokus bahwa kita sedang munajat kepada Allah, yang hadir itu selalu yang sering kita baca. Itulah yang hadir. Makanya selalu kadang-kadang saya sendiri kalau sholat sunnah itu selalu yang hadir, walaupun sudah nyiapkan nih di salah satu masjid saya nyiapkan, surat ini baca. Habis Al-Fatihah, mulut ini langsung saja Bismillah. Qul ya ayyuhal kafiru. Spontan Bu, bukan itu kadang-kadang ya. Makanya dilatih dalam sholat, dilatih dalam tanah. Berbicara tentang sholat, ya sebelum kita masuk ke bab sebelumnya, kita tadi kan sampaikan, kita bahas sedikit tentang sholat. Sholat itu kan ada rukunnya, 17 rukunnya. Ya, nah pada kesempatan 5 menit atau 10 menit ke depan, kan ada hal-hal yang menjadi perbedaan di antara kita dalam pelaksanaan sholat. Ya, satu, kita mulai dari masalah niat dulu. Niat. Berbicara tentang niat sholat, ini kan rukun. Rukun niat. Kalau kita sholat tidak niat, tidak sah. Rukun. Pertanyaannya ada 2 terkait dengan rukun, dengan niat. 1, kapan niat itu dilakukan? Bukan dilafazkan. Kapan niat itu dilakukan? Apakah sebelum sholat kita sudah berniat, atau ketika kita takbiratul ihram kita berniat? Nah gitu ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan niat itu ketika kita takbiratul ihram, muqarana, berbarengan. Makanya kadang-kadang orang tuh lama takbirnya. Allah sambil takbir sambil niat dalam hati. Allahu Akbar. Oh, kalau dia lama itu dia niat dalam hatinya.
Imam Syafi'i bersamaan. Tapi kalau jumhur selain Imam Syafi'i mengatakan niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum Allahu Akbar. Jadi niatnya sebelum Allahu Akbar. Kita sudah niat. Makanya Imam Malik, gerakan kita, langkah kita, aktivitas kita sudah termasuk niat. Kita wudhu dari rumah, pergi ke masjid, ibu-ibu wudhu, pakai mukena, itu sudah niat menurut Imam Malik. Allahu Akbar. Makanya kalau orang takbirnya cepat, Allahu Akbar, dia sudah niat sebelum itu, ya. Tapi kalau yang panjang tadi itu mazhabnya Syafi'i. Allah, nah gitu ya. Yang kedua, itu kapannya? Yang kedua tentang hukum melafazkan niat. Niatkan di dalam hati, ya kan? Tapi apakah boleh kita melafazkan? Satu Imam Syafi'i boleh. Kalau kita was-was. Was-was itu sering lupa. Ini sholat apa ini? Tahajud apa subuh? Maghrib apa witir? Kan gitu loh. Kalau begitu, jenengan pernah jadi makmum ya? Atau ngimamin terus? Nah, pernah ya. Beda bu, kita jadi imam, sholat sendiri dan jadi makmum, Pak. Allahu Akbar. Kalau makmum kan diam. Ketika kita diam tuh mulai pikiran banyak masuk. Betul? Tapi imamnya enggak, imamnya fokus. Kenapa? Dia berucap, dia membaca. Maka pikiran yang tidak-tidak itu jarang hadir, bahkan enggak hadir. Makanya imam itu Masya Allah, ya, yang beliau takutkan cuma satu, kalau lupa ayat, salah ayat. Jadi yang dipikirkan enggak, ya. Tapi kalau kita makmum, kan dengar macam-macam hadir. Nah, makanya kalau sholat sendirian itu kan, coba saja, jangan kalau sholat sendiri suaranya dikeluarkan. Alhamdulillahirabbil. Itu enggak muncul. Walaupun sedang masak, sedang apa enggak muncul. Kenapa? Fokus kita. Tapi kalau diam aja, sudah. Nah, maka kata Imam Syafi'i, boleh kalau was-was. Kata Imam Malik, enggak, melafazkan niat tidak disyariatkan. Makanya tadi gerakan itu sudah termasuk niat. Udah, kalau orang udah begitu sudah niat itu. Orang puasa, kalau Imam Syafi'i harus niat Ramadan. Tapi kalau Imam Malik, ibu-ibu bangun masak itu sudah niat, aman. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambali melafazkan niat itu bid'ah. Tapi boleh. Kapan bolehnya? Tadi kalau was. Kalau nggak was-was nggak usah dilafazkan. Niat dalam hati. Gitu ya. Nah, udah biar kita itu nggak terganggu atau apa. Aduh, orang ini Ustaz, saya kalau sholat samping dia itu agak terganggu. Kenapa? Dia sholli fard. Itu berarti dia mungkin was-was. Biarin aja. Ya kan? Tapi maksudnya bukan sampai orang tuh dengar. Yang penting kita aja dengar. Sholli fard. Gitu. Jadi bukan kencang-kencang. Yang kedua, ngangkat tangan. Ngangkat tangan hukumnya sunnah. Yaitu ketika takbiratul ihram. Ada dua caranya. Satu sebatas telinga, dua sebatas bahu. Enggak ada yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua saja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tangannya menghadap kiblat, bukan begini. Ya. Allahu Akbar, Allah. Nah, ya, kita persingkat karena waktu kita singkat. Yang berikutnya setelah ini doa iftitah. Biasanya baca doa apa? Allahumma ba'id. Ada yang baca Allahu Akbar kabira? Ada. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis Nabi ngimamin Allahu Akbar. Selesai ngimami, Rasulullah balik ke sahabat, nanya, sahabat, tadi yang baca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai inni wajjahtu wajhiya sampai terakhir itu siapa? Kata Nabi, saya ya Rasulullah. Salah satu sahabat angkat tangan. Sahabat tadi khawatir nih, jangan-jangan dimarah nih, karena Nabi belum mengajarkan doa itu, ya kan? Mungkin diajar di luar itu, dia memuji Allah, ya kan? Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama. Tahu enggak sahabat? Doa
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira inni wajad dan seterusnya itu, kata Nabi, dengan doa itu semua pintu langit terbuka. Doa itu artinya kalau sudah terbuka gampang doa kita nembus langit. Maka kata Abdullah bin Umar, sejak saat itu, sejak kejadian itu, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah Allahu Akbar kabir. Kata Abdullah bin Umar. Terus Allahumma ba'id, ya sahih juga. Ini cuman saya nyampaikan karena jarang dipakai orang, kan gitu. Nah, setelah itu meletakkan tangan. Meletakkan tangan di atas tangan, ya satu, begini ya, meletak posisi tangan dulu. Kalau tangan di atas ini belum kita bahas. Meletakkan tangan itu ada 6 cara. Satu, Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Kedengaran sampai belakang? Satu, ya, nggak apa-apa, antum nanti nulis. Antara pusar dan dada. Setelah ngangkat, ada yang di sini dan di sini, antara pusar dan dada. Nah, ya. 2, kata Imam Syafi'i, di atas hati kita, jantung kita di mana? Makanya dulu ada orang begini ya. Nah, itu pendapat yang kedua Imam Syafi'i. Pendapat Imam, kenapa saya mendahulukan Imam Syafi'i? Biar diingat dulu karena mazhab kita Syafi'i. Kalau urutannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali. Ya. Nah, kalau Imam Malik ada 2 juga. Imam Malik 1 di atas pusar. Allahu Akbar di atas pusar. Yang kedua, irsal, lurus. Allahu Akbar. Nah, ya. Berapa udah? 4. Imam Abu Hanifah di bawah pusar. Allahu Akbar. Di bawah pusar. Yang terakhir ada nggak yang di atas dada? Allah. Ada di atas dada? Di atas dada Imam Syekh Al-Albani. Di atas dada. Berarti ada 6. Ya. 1 di antara dada dan pusar, 2, 3 di atas pusar, 4, 5, 6. Ya. Jadi kalau ada temannya berbeda, tidak masalah. Semua ada landasannya. Sekarang cara meletakkan kanan di atas tangan kiri. Ada 3. 1 cuma nempel saja, nempel di atas ini. Ya, kalau meletakkan tadi sudah nempel. Yang kedua di pergelangan tangan sini. Nah, yang ketiga agak maju sedikit. Nah, ya 3 caranya. Kalau ada orang begini enggak, begini enggak. Iya, ada, ya. Begini enggak, begini enggak. 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi ada orang, Nabi kan sukanya mendahulukan tangan kanan. Sedangkan kanan ini kan di atas tangan kiri. Berarti dia pengen dahulukan kanannya dulu. Jadilah dia berputar dulu. Kanan. Tayamun, betul Nabi mendahulukan tangan kanan. Suka yang kanan duluan. Kalau nyisir kanan duluan, pakai sandal kanan duluan, pakai baju. Tapi kan sholat begini berbeda. Langsung. Bukan berarti harus kanan dulu. Karena Nabi suka kanan, berarti yang turun kanan dulu. Nah, ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Terus apa lagi? Setelah tangan, meletakkan tangan, apa lagi? Bacaan basmalah mungkin ya. Nah, saya singkat, nanti ada hal yang saya lewatkan. Basmalah, Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib, rukun ya. Semua harus baca. Yang dipermasalahkan ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bis. Nah, Imam Syafi'i pakai bismillah. Kalau jahar dijaharkan, kalau tidak, kalau sir disirkan. Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, bismillahnya dipelankan. Langsung alhamdulillah. Kalau Imam Malik tidak sama sekali pakai bis, langsung alhamdulillah. Ah, sudah. Apa lagi? Ruku, tasbih sudah, kemudian meletakkan tangan setelah ruku. Sami Allah. Kita kan begini, ada yang begini.
begini kan. Ini mengambil hadisnya sama, yaitu Nabi ketika takbir mengangkat tangan kemudian meletakkannya di sini. Hadisnya ngambil dari ini. Ya, jumhur menguatkan pendapat irsal. Ini lebih kuat daripada yang, tapi nggak boleh bergerak-gerak. Ya, Sami Allahu liman hamidah, bergerak-gerak misalkan. Kan begini tuh biar nggak bergerak. Sami Allah. Kan mantap, nggak bergerak posisi, ya kan? Dan ketika i'tidal harus lurus badannya, ya kan gitu. Duduk, nah sudah, sujud sudah ngerti, sampai tahiyat. Tahiyat itu ada yang menggerakkan begini, betul? Ya. Kalau Imam Syafi'i ngangkatnya itu ketika asyhadu alla ilaha, angkat. Dah, nggak usah diturunkan lagi sampai salam atau pas mau salam. Kalau Imam Abu Hanifah dua kali. Kapan? Ketika menidakkan asyhadu alla ilaha illallah, dua kali saja Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Ahmad bin Hambali setiap kali ketemu lafaz Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu lillah. Pokoknya setiap kali menyebut lafaz Allah diangkat. Ini agak bingung kita karena nggak hafal ke itu, ingatnya susah. Ya. Nah Imam Malik itu yang menggerakkan dari awal. At-tahiyatu. Imam Malik. Jadi jenengan jangan terganggu. Kita tahiyat itu yang kita lihat jari kita bukan jari tetangga. Iya. Kalau ngelihat terganggu, biarin. Ya, biarin. Kenapa? Karena mereka memahami perbedaan makna yuharriku. Yuharrik itu menggerakkan. Yuharriku itu menggerakkan apa? Yang dimaksud menggerakkan itu begini, kan menggerakkan. Atau menggerakkan itu cukup satu kali. Saya menggerakkan tangan. Berarti apa begini terus? Kan begitu. Ulama itu sampai bahasa, sampai huruf menjadi perbedaan di kalangan ulama untuk masalah hukum. Artinya ulama dahulu itu nggak main-main ketika berbicara masalah hukum. Ya kan? Huruf wa, huruf ba. Semua huruf itu kalau sudah berbicara masalah hukum akan berbeda maknanya, maka berbeda hukumnya. Gitu ya. Nah jadi itu yang bisa kami sampaikan karena mungkin nanti ada pertanyaan. Kalau enggak ini kan sudah jam 7 lewat 5 menit ya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa kita amalkan. Jazakumullah, saya tutup untuk pertama. Kalau ada nanti kita lanjutkan kalau ada pertanyaan, tapi saya tutup dulu dari saya karena tadi saya buka dengan salam, maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah aturaken kenging panuwun dumateng Ustaz Dimyati LC ingkang sampun ngaturaken tausiah ijang menika kaitanipun kalih ibadah lan tasqiyatun nufus ngoten nggih. Bahasan terakhir kaitanipun zikir lan wirid ingkang sakjatosipun kita nika pun ngamalaken metaun-taun nanging dereng ngertos dasar hukumipun kadang kawis. Akibatipun apa enten ingkang sedekape benten men dadi masalah. Enten sing bar itidal sedekap kalih mboten dadi masalah. Enten sing zikiripun dijaharke kalih disirikan dados masalah. Krana napa? Kirangi ilmu. Ayat menika penting mangke insyaallah kita lajengaken pepanggihan ingkang badhe dumugi kaitanipun kalih ibadah kita harian menika ingkang kita lampahi menika ingkang tentunipun betahaken kajian ingkang langkung kathah malih, langkung mendalam malih supados kita anggenipun ngamal nggih enten dasaripun sehingga enten perbedaan-perbedaan mboten kok terus gontok-gontokan terus setunggal lan setunggalipun saling istilahipun mencela dan sebagainya. Bapak Ibu nuwun pangapunten. Niki enten kalih pitangletan dua pertanyaan yang masuk di 085 643 972 312. Yang pertama terkait laron Niki hukumnya dos pundi
dahar laron amargi niku musim udan pun wedal larone. Lah laron niku enten sebagian enten ingkang memakruhkan cirosne, enten ingkang menghalalkan, enten malah enten ingkang mengharamkan. Lah niki sadosipun hukumipun dos pundi amargi niki sebagian ajeng dahar malah ragu-ragu. Nggih, ingkang kaping kalih kaitanipun kali musik tapi lebih ke nasid. Tadipun enten nasihat dakwahipun enten sholawatipun niku hukumnya dos pundi? Pertama terkait laron ya. Kalau kita merujuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan terkait dua bangkai yang dikecualikan. Bangkai itu kan haram hukumnya. Nah bangkai itu misalkan ada orang nyembeli, tapi nyembelinya nggak pakai nama Allah, jadi bangkai. Ada yang mati sendiri, ada yang ditabrak motor. Pokoknya itu bangkai namanya, ya. Nah kalau bangkai itu haram, maka tidak boleh dimakan. Tapi kata Nabi kecuali dua, hud dan jarot, ikan dan belalang. Belalang walaupun sudah mati boleh dimakan, makanya kan dijual. Salah satunya diantaranya adalah belalang itu tidak punya darah, darahnya mungkin ada tapi nggak ngalir. Nah belalang dan laron dan yang sejenisnya ya itu dikiaskan, disamakan dengan belalang tadi. Laron itu disamakan dengan belalang. Makanya ulama membolehkan mengkonsumsi laron. Takbir. Allahu Akbar. Saya nggak apa-apa ya. Karena sesuatu yang kalau kaidah umum ada hal yang tidak boleh yang dinajiskan, misalkan ma yastakdziruhun nafsu. Apa yang dianggap jijik oleh jiwa kita tidak boleh dimakan. Jenengan jijik enggak sama laron? Hah? Enggak. Sama lalat? Makanya enggak ada yang berani makan lalat kan? Iya. Jadi tapi itu standarnya orang Arab. Yastakdziruhu. Artinya apa? Orang Arab dulu apa sih yang mereka merasa jijik gitu kan, dianggap najis. Tapi kan kembalikan ke kita ke Indonesia. Walaupun mungkin katanya ada yang memakruhkan, ada yang tapi secara kias hukumnya boleh. Yang kedua terkait masalah musik. Kita harus paham, memang di Indonesia ini ada beda dan bahkan di Arab sekalipun ada namanya musik, ada namanya nasyid. Pertama harus dilihat dulu. Dulu Nabi, di zamannya Nabi, kalau ada orang walimahan juga ada nyanyi-nyanyinya. Ya, ada. Bahkan salah satu sahabat ketika selesai nikahan mengadakan walimah, Nabi dipanggil, ditanya sama Nabi, emang sudah akad ya? Udah Nabi, ini kan walimahnya, tapi nggak ada lagu-lagunya. Kata Nabi, pukulkan rebana, ayo nyanyi. Tapi rebana bukan. Nah, jadi harus dilihat satu, ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau nasyid di Indonesia itu lebih kepada pujian-pujian dan penyemangat. Kalau sederhananya pertama kita harus nyebutnya itu lagu apa nasyid, kan gitu. Kalau nasyid sudah beda. Kan kita nyebutkan oh itu nasyid. Kalau enggak nasyid itu apa? Rabana apa namanya? Hadro. Bukan musik kita nyebutnya. Itu. Yang kedua, lihat isinya. Kalau isian itu adalah pujian-pujian kepada Nabi, boleh. Pujian-pujian kepada Nabi. Tapi kalau isinya membuat orang terlena, ada orang galau, nyetelnya lagu 80-an, tek gitu. Membawa pikiran dia kemana gitu, bukan semakin dekat, itu nggak boleh. Ya nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga, dilihat dari alat yang digunakan. Alat yang digunakan ini juga sangat berperan penting. Mazamirus syaitan, ada alat atau seluringnya syaitan itu seperti gitar, organ.
Kalau sifatnya rabana yang ditabung. Tapi yang kincringnya itu, kan rabana itu ada besi kuning ya, yang di itu ya. Ya. Itu saja diperdebatkan. Kalau rabana saja itu boleh. Tapi kalau rabana yang ada kencrengnya itu diperdebatkan ulama. Ya. Artinya dilihat, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau nasyid sudah tercampur dengan gitar, tercampur dengan organ, maka sebagian ulama juga mengharamkan. Walaupun isinya pujian-pujian. Ya gitu. Sebagian membolehkan. Kenapa dibolehkan? Tapi bukan yang musik yang digandrungi hari ini, tentang cinta-cintaan, tentang apa, bukan. Ya. Umar pernah melewat di salah satu tempat, kemudian terdengar suara lagu. Apa yang dilakukan Umar? Umar tutup telinga sambil lewat. Ya kan? Kita kenal, kita paham bahwa Umar ini namanya, gelarnya Al-Faruq, orang yang selalu membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan sangat tegas. Kalau memang yang tadi itu haram hukumnya, pasti Umar tidak akan nutup telinganya. Langsung didatangi oleh Umar. Stop, berhenti, gak boleh. Tapi Umar tidak melakukan itu. Artinya apa? Tidak sampai ke tahapan haram. Ingat, tadi dilihat satu isinya, dua alat yang digunakan. Ingat ya. Mohon maaf ini kalau ada pelaku-pelaku, kami menyampaikan secara keilmuan, ya itu jelas kalau alat itu, ya kan. Ketiga tadi, lihat yang membawakannya. Ustadz, isinya bagus, nasyid, solawatan, tapi yang membawakannya perempuan, yang di depan laki-laki, tetap tidak boleh. Laki-laki sama laki-laki boleh. Laki-laki ada perempuan boleh. Tapi kalau perempuan depannya laki-laki, enggak boleh. Karena suaranya itu diperdebatkan, diperselisihkan di kalangan ulama. Suara perempuan itu ada yang menyebutkan aurat, ada yang menyebutkan tidak sampai aurat. Gitu. Ya. Jadi dilihat. Ya. Tapi kalau kita nyebut musik di Indonesia, kita sudah paham. Musik itu identik dengan gitar gini kan, sudah mengerti hukumnya ya. Tapi kalau bilang nasyid, nah ini yang sudah kita sampaikan, ulama pun berbeda ketika nasyid itu dimasuki dan menggunakan alat-alat yang sebenarnya di dalam Islam tidak dibenarkan. Saya rasa cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi untuk kehati-hatian jangan, karena tidak akan berkumpul kalau penghafal Quran atau orang yang mengumpulkan ilmu dengan kemaksiatan itu nggak akan berkumpul. Ya, sama budaya mungkin akhlak, budaya, keislaman, keilmuan tidak akan naik, tidak akan sukses kalau dunia sinetron artis itu tinggi. Artinya maknanya mana? Kalau orang mengidolakan artis, maka ilmu yang dia dapatkan tidak akan bermanfaat dan tidak akan sampai pada tahapan yang diinginkan. Karena tercampur. Gitu, Pak. Ya. Syukran jazakumullah. Kula kinten niku riyen nggih enten pitangleten malih mangke wedalipun ingkang boten nyandak, mangke insyaallah kita aturaken sanes wedal. Ingkang terakhir Ustaz niki nuwun donganipun kagem jamaah ingkang sepisan Bapak Warto Pak Kadus Genengan ugi Ibu Karti ingkang insyaallah tanggal 13 Desember badhe tindak umroh. Nuwun dipun didongaaken panjenengan lan dipun aminaken dening sedaya jamaah. Mugi-mugi budalipun wiwit kang dalem dumugi Mekah lajeng wasul malih tansah pinaringan kalujengan dipun berkahi dening Allah lajeng dados umrohtan ingkang mabruron. Nun monggo. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa berangkat sama-sama. Amin. Ya. Jadi kalau jenengan pengen berangkat umroh yang murah-murah sekalian nyuwun pangapunten ini. Tak promosi dulu.
Kalau pengen umroh yang murah, kami siap melayani, ya. Full Ramadan 35.900, ya. Ini bis yang kedua. Bis yang pertama itu 36 hari 38.500 sudah penuh, ya. Untuk yang kedua ini full Ramadan juga, ya, lebarannya di sana 35.900. Dan di bulan-bulan yang lain insya Allah kita ada banyak umroh yang murah, ya, umroh yang murah. Yang terakhir yang pernah ikut kami ada dari Mberuk, ya, waktu itu 23 itu plus Turki, ya. Alhamdulillah 4 orang sudah pulang, ya, sudah pulang dan puas insya Allah, alhamdulillah. Nah, jenengan kalau mau yang murah-murah monggo bisa dihubungi, insya Allah kita carikan paket-paket antara 19 sampai 25, jenengan bisa berangkat umroh, ya. Yang terakhir ini ada yang murah, tapi nanti kita silakan di WA saja, ya. Murah dan waktunya tinggal 1 pekan ke depan, ya, tinggal 1 pekan ke depan. Baik, mari kita doakan, ya. Sekaligus kita mendoakan Palestina. Mudah-mudahan Allah jawab dan kabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna Ramadan wa sallimna Ramadan waj'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah. Allahumma ballighna al-hajja wal umrah wa sahhil lana turuqan ilaih ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma taqabbal nusuka wa amala wal ibadah man kana minna yadhhabu ilal hajji wal umrah. Allahumma ja'alna ahlan li ibadatika fi baitil haram wa baitin nabi wa baitin nabi wa masjidin nabi wa baitil maqdis ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin al mustad'afin fi Gazzah. Allahumma ansurhum. Allahumma kun lahum aunan. Allahumma anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma wahid sufufahum wa saddid syamrahum ramyahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma afi jarhahum. Allahumma arham du'afa'ahum. Allahumma alayka bil yahud fa innahum la yu'jizunak. Allahumma adkhil ru'ba fi qulubihim wa zalzil min tahti aqdamihim. Allahumma a'id lana masjid al-aqsa min al-yahud az-zalimin al-ghasibin al-haqidin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.